Berita Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam waktu dekat akan merevitalisasi kawasan Bukit Siguntang. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kesakralan dan marwah Bukit Siguntang, terutama area makam raja-raja zaman Kerajaan Sriwijaya yang ada di lokasi tersebut. Kepala Dinas Disputpar Sumsel Alfasa Rizal saat menghadiri Halal Bihalal Forum Pariwisata dan Kebudayaan atau Porwida Sumsel di Sekretariat Porwida Bukit Siguntang Ahad lalu mengatakan revitalisasi kawasan Bukit Siguntang ini ditargetkan mulai 2023 mendatang. Diakui Alfa, beberapa tahun terakhir memang ada tindakan pembangunan di kawasan Bukit Siguntang yang tidak representatif atau tidak sesuai dengan sejarah Bukit Siguntang. Oleh karena itu, Alfa pihaknya bercita-cita mengembalikan marwah Bukit Siguntang sebagai Mahameru yang sejarahnya diakui tidak hanya oleh masyarakat Palembang saja, namun juga masyarakat Melayu. Karena sejarah Siguntang ini banyak kaitannya dengan para Meswara di Malaka, Temasik di Singapura, dan banyak sekali sejarah yang berkaitan dengan negara tetangga. Untuk itu, Alfa meminta Porwida membentuk tim untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah apa yang akan dilakukan untuk menjadikan kembali kawasan Bukit Siguntang ini menjadi situs sejarah purbakala. Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun terakhir memang ada semacam langkah-langkah atau tindakan pembangunan yang tidak representatif, yang tidak sesuai dengan sejarah Bukit Siguntang. Oleh karena itu, ke depan kami bercita-cita ingin mengembalikan marwah itu untuk kembali sehingga marwah Bukit Siguntang Mahameru itu betul-betul menjadi sebuah sejarah yang berkembang dan ingin diakui oleh bukan hanya orang Kota Palembang tapi masyarakat Melayu. Sementara itu, cita-cita mengembalikan kesakralan dan marwah Bukit Siguntang didukung penuh oleh Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jayowikramo RM Pawas Diraja. SMB 4 pun berharap mudah-mudahan nilai kesakralan dan marwah Bukit Siguntang ini dikembalikan lagi karena menurut dia nilai sakral Bukit Siguntang jika dikemas dapat menarik wisatawan. Saya yakin dengan kegiatan seperti ini kita bisa mensinergikan antara pemerintah, antara pecinta-pecinta warisan budaya dan sejarah sehingga kita sama-sama bersinergi membangun Sumatera Selatan, membangun nilai pariwisata dan budaya ini supaya bisa menjadi destinasi dan juga menjadi bisa mendapatkan devisa atau untuk pemasukan bukan hanya pemerintah daerah tapi masyarakat pecinta-pecinta dan pegiat sejarah budaya. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, Rumah Sakit Siloam memberikan layanan mengantar obat ke rumah pasien. Program layanan ini terlaksana hasil kerjasama dengan transportasi online Grab. Rumah Sakit Siloam bekerja sama dengan Grab memudahkan pasien berobat sehingga tidak harus menunggu obat lagi dan bisa langsung pulang. Direktur Opwes Indonesia Grab Indonesia Richard Aditya mengatakan kemudahan ini diberikan sebagai layanan ekstra yang diberikan oleh rumah sakit pada pasiennya sehingga memudahkan pasien untuk berobat. Saat mendaftar, pasien akan diberikan pilihan dalam mendapatkan obat. Jika pilihan menunggu di rumah, maka pasien bisa langsung pulang ke rumah setelah berobat. Dengan begitu bisa menghemat waktu pasien karena layanan Grab Express ini diberikan gratis. Tidak hanya ke mitra ngasih kesempatan order, tapi juga ke customer kami. Dan ini kerjasama dengan Siloam sangat membantu kami, menguntungkan kami juga, menguntungkan Siloam, sama-sama memberikan kesempatan. Dan yang pastinya tuh patient experience tadi benar-benar nyaman. Nah, teknisnya itu nanti pada saat nanti setelah konsultasinya selesai di layanan farmasi, pasien itu akan ditanyakan juga mau menunggu atau bisa diantar karena lebih nyaman gitu, nggak usah nunggu lama-lama. Kalau kita lihat trafficnya cukup tinggi di sini ya, antrinya cukup lama. Jadi setelah mereka bilang oke, nanti mau dikirim ke rumah, nanti akan ada istilah kami kayak pelayan juga untuk membantu memesankan orderannya dan mengantarkan obatnya turun untuk ke mitra pengemudi kami langsung sesuai alamatnya, dan obat-obatnya itu pun nanti akan dijaga dan suhunya pun juga yang aman gitu ya, karena ini obat bukan barang-barang karena khusus kan. Dan kita pun akan memastikan driver-driver yang kesini pun tahu standar layanan terhadap layanan kesehatan seperti apa. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Dr. Bona Fernando mengatakan, layanan pengantaran obat pasien ini sebagai layanan ekstra yang diberikan Rumah Siloam karena diberikan secara gratis. Lebih jauh dia menjelaskan, mitra Grab yang mendapat order pengiriman obat ini juga sudah diberikan instruksi agar ditangani dengan khusus karena harus ada standarnya sendiri karena terkait kesehatan dan medis. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com.
Sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menghadiri penanaman jagung di halaman Mapolres Ogan Ilir. Panca berharap kegiatan itu dapat men-trigger dan menumbuhkan gairah masyarakat untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Ilir. Didampingi asisten 2, staf ahli Bupati, Kepala Dinas Pertanian dan beberapa OPD terkait, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menghadiri penanaman jagung secara simbolis untuk mendukung pengembangan jagung di Sumsel dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di Mapolres Ogan Ilir hari ini. Dalam kesempatan itu, Panca menjelaskan kegiatan itu untuk menindaklanjuti program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini, Panca berharap dapat men-trigger dan menumbuhkan gairah masyarakat untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Ilir. Ditambahkan Panca, penanaman jagung tidak hanya di Mapolres Ogan Ilir, tapi juga di Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu. Acara ini juga dihadiri Kapolres Ogan Ilir, Bapak AKBP Yusantio Sandi, Pabung Indralaya Kapten Jauhari, dan seluruh jajaran Polres Ogan Ilir. Pencanangan tanaman perdana jagung di lahan Polda Sumsel Mapolres Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kegiatan ini tidak lain dalam rangka pencanangan ini menimbulkan menggerakkan kita bersama agar peduli untuk bersama-sama bagaimana memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, di Sumatera Selatan, dan juga di Kabupaten Ogan Ilir. Reporter dan juru kamera Wijan Palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kasus investasi bodong terus saja terjadi. Terbaru investasi berkedok usaha kuliner dan salon. Dalam kasus ini pelaku berhasil meraup keuntungan hingga 1,2 miliar rupiah. Investasi berkedok usaha pempek dos, pecel lele, dan salon akhirnya terungkap. Anggota polisi mengamankan Rada Gladys Mesindi, gadis 24 tahun ini diduga sudah menjadi otak investasi bodong yang meraup keuntungan hingga 1,2 miliar rupiah. Gadis 24 tahun ini diduga sudah menjadi otak investasi bodong yang meraup keuntungan hingga 1,2 miliar rupiah. Perempuan muda ini mampu melakukan aksi penipuan dengan modus investasi bodong dengan menggait ratusan orang sebagai investor. Gladys ditangkap oleh anggota unit 4 Subdit 3 Jatrantas Ditreskrimum Polda Sumsel di rumahnya. Gladys mengaku jika investasi ini untuk berbagai usaha seperti pempek, salon, kafe, dan pecel lele yang sudah dijalan sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Dia mengaku untuk dana yang diberikan para investor beragam, mulai dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Setiap investor dijanjikan keuntungan 20% dari modal awal dalam 15 hari. 20. Jadi sejak usaha itu Mei 2020 ya. Tahun berapa lahir? 97. 25. Berarti Mbak buka usaha cuma ngandelin duit itu. Iya. Muter-muter. Mbak ketahuan koleknya kapan? Ketahuan koleknya Mbak tuh Koleknya di berapa bulan? Setelah berapa bulan? Oktober, November. Oh, kemarin ya? Iya. Berarti sudah berjalan berapa bulan Mbak usahanya? Dari usahanya lancar, memang lancar. Koleknya di Oktober. Yang ini ya. Kenapa? Timbang koleknya kenapa? Nggak ketutup lagi dengan gaji sewa dan lain-lain. Sementara itu, Kapsudit 3 Jatrantas Polda Sumsel, Kompol Agus Prihadinika membenarkan adanya penangkapan pelaku kasus investasi bodong jenis makanan. Tersangka sendiri dari informasi anggota bahwa melancarkan modusnya dengan menjanjikan keuntungan sebesar 20% dari nilai investasi yang dikucurkan korban. Sehingga tersangka ditangkap atas laporan seorang korban yang mengaku mengalami kerugian sebesar 500 juta rupiah dalam investasi tersebut. Reporter dan juru kamera Kurniawan Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Suku Pedas, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.